Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini? baik, Baik. Baik, baik. sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Aimida, hadir atau tidak? Hadir, Kedua, Intan, hadir, Permata, Hadir. oke hadir semua ya. Jadi sebelum masuk ke materi tentang teks pengalaman pribadi, kegiatan berwisata, saya akan menayangkan video yang harus kalian simak terlebih dahulu. In this long-lasting dream, a made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching princess drive. I wanna take back the hours we last singing lullabies. Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Eliza. Dan di video kali ini aku lagi ada di kawasan Brebes ya, masih di Agrowisata Kali Gua. Nah, Agrowisata Kali Gua adalah sebuah kawasan yang berada di dataran tinggi, tepatnya berada di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, tiket masuknya ini sebesar 20.000. Tapi ini udah termasuk gua Jepang dan tuk bening. Kira-kira seperti apa ya kondisinya? Nanti kita ke sana, oke? Agrowisata Kali Gua adalah kawasan wisata agro dataran tinggi yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tiket masuknya sebesar 20.000 sudah termasuk wisata gua Jepang dan tuk bening. Hasil pengolahan perkebunan teh Kali Gua adalah berupa produk teh tentunya dengan merek Kali Gua dalam kemasan teh celup ataupun serbuk. Dengan udara yang cukup dingin, wisatawan yang berkunjung juga dapat menikmati hangatnya teh hitam Kali Gua di lokasi atau membelinya untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Perkebunan teh Kali Gua berada pada ketinggian 1.200 sampai 2.050 meter dari permukaan laut. Wilayah perkebunan teh ini hampir selalu diselimuti kabut loh. Hasil pengolahan perkebunan teh Kali Gua tentunya berupa produk teh. Yang diunggulkan adalah black tea ya, teh hitam yang bermerek Kali Gua. Nah, ini berupa kemasan teh celup ataupun serbuk. Dengan udara yang cukup dingin, kamu bisa mencoba teh Kali Gua ini. Agrowisata Kali Gua ternyata tidak hanya memberikan pemandangan berupa hamparan kebun teh saja. Terdapat juga mata air abadi yang bernama tuk bening. Mata air ini tidak pernah surut, tidak pernah berhenti mengalir, dan tidak pernah keruh loh. Dan mitosnya, jika minum air ini kita bisa awet muda loh. Mempelajari sejarah tidak melulu harus membaca literatur ataupun buku-buku yang tebal nih. Kita juga bisa datang ke tempat-tempat bersejarah yang bernilai historis tinggi. Salah satunya adalah Gua Jepang. Nah, Gua Jepang ini dibangun pada masa penjajahan Jepang. Nah, kira-kira dalamnya seperti apa aja ya? Yuk, kita masuk. Nah, di sini juga ada skemanya dan juga sejarah Gua Jepang. Nah, Gua Jepang ini dibangun saat pendudukan tentara Jepang di Indonesia loh, sekitar tahun 1942. Nah, gimana? Udah lahir belum? Aku juga belum lahir sih. Dan nanti kita giliran masuknya. Tadi udah ada beberapa teman-teman yang udah masuk. Nanti kita masuk ya, seperti apa dalamnya. Gua Jepang. Mempelajari sejarah tidak melulu dengan membaca literatur ataupun buku-buku tebal. Kita juga bisa datang ke tempat-tempat bernilai historis tinggi yang berada di berbagai daerah. Salah satunya adalah Gua Jepang.
Objek wisata ini dibuat pada masa penjajahan Jepang beberapa tahun silam. Di lokasi ini banyak ruangan khusus seperti ruang tahanan, kamar komandan, ruang pengadilan, ruang pembantaian, dan gudang senjata. Pengunjung gua Jepang juga tidak hanya wisatawan domestik saja, namun juga dari mancanegara. Wah, keren kan? Di Kali Gua ini selain bisa untuk refreshing, tentunya kalian juga bisa untuk wisata edukasi ya, untuk mengenal berbagai macam teh, pengolahan teh juga, serta ada historis atau budayanya seperti tadi di Gua Jepang. Dan yang terakhir itu petualangan di mana ada permainan juga outbound, kalian bisa banget untuk datang ke sini. Nah, itu tadi perjalanan aku di Kali Gua, gimana seru banget tentunya. Kalian jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, setelah menyimak video tadi, Ibu akan menanyakan beberapa informasi umum yang terdapat pada video. Di sini ada 8 informasi umum ya. Yang pertama, ada nama wisata, lokasi wisata, dan yang ketiga harga tiket. Silakan untuk nomor 1, 2, dan 3 bisa dijawab oleh Intan Noplara. Silakan Intan. Iya, yang nomor 1, nama wisata Argo Wisata Kali Gua. Yang nomor 2, lokasi wisata Paguyangan Brebes. Nomor 3, harga tiket 20.000. Oke, betul Intan. Selanjutnya untuk nomor 4, 5, dan 6 bisa dijawab oleh Permata. Silakan Permata. Nomor 4, keistimewaan tempat wisata tersebut yaitu murah. Nomor 5, produk yang dihasilkan dari tempat wisata tersebut teh Kali Gua. Nomor 6, tahun berapa Kali Gua Jepang ada? 1942. Oke, betul sekali Permata. Selanjutnya untuk nomor terakhir 7 dan 8 bisa dijawab oleh Aimida. Silakan Aimida. Nomor nomor 7, ruangan yang ada di dalam Gua Jepang itu ada ruangan tahanan, pengadilan, pembantaian, gudang senjata, kamar komandan. Untuk yang nomor 8, hal-hal yang dapat dilakukan di tempat wisata tersebut itu bermain di Tuk Bening, belajar sejarah Gua Jepang, dan memetik teh. Oke, good job Aimida. Sekarang langsung masuk ke materinya ya, mengenai teks cerita. Yang pertama ada pengertian teks cerita. Teks cerita adalah suatu rangkaian tulisan yang dibuat untuk menceritakan suatu hal, baik itu pengalaman, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, struktur dari teks cerita ini ada 3. Yang pertama ada pembuka, kedua ada isi, yang terakhir ada penutup. Pembuka ini adalah bagian yang berisi tentang pengenalan atau pendahuluan bagian pembuka dari teks cerita.
Biasanya berisi tentang pengenalan mengenai, ini temanya pengalaman pribadi. Yang kedua ada isi. Isi ini berisi tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi, baik itu hal yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Yang ketiga, penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dari kejadian-kejadian yang telah diceritakan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai materi teks cerita, pengalaman pribadi, sekarang Ibu punya soal yang yang harus kalian jawab. Sebentar ya, Ibu akan share screen lagi terlebih dahulu. Pada soal 2 ini ada percakapan antara Caca dan Tuti. Jadi silakan kalian membaca ini dulu, nanti kalau sudah kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baik, sekarang lanjut ke soalnya ya. Di sini ada 5 soal yang harus kalian jawab. Di sini kalian jawab dulu ya, nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Jika sudah, mungkin di antara kalian ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab ya, silakan. Saya. Oke, silakan Aimida mau menjawab yang nomor berapa? Nomor 1. Oke, silakan. Lokasi hancuran Pitu itu ada di Purwokerto. Ya, betul. Sekarang untuk lama perjalanannya, mungkin yang lain bisa membantu menjawab. Intan atau Permata? Saya, Bu. Oke, Permata silahkan. Lama perjalanannya itu setengah jam. Ya, benar. Kemudian untuk nomor 3-nya, hal-hal yang menarik pada percakapan di atas, silakan Intan mungkin. Ya, hal-hal yang menarik, hutan pinus, lokawisata Baturaden, dan Gua Lawa. Oke, good. Sekarang untuk nomor 4 dan 5-nya ada yang mau menjawab lagi? 4, Saya, Bu. Oke, silakan Permata. Iya, saya.
Karena pancuran yang ada di sana berjumlah 7. Oke, sudah benar. Yang terakhir tentang akses jalan, ada yang mau menjawab atau? Bu, Oke, Intan, silahkan. akses jalan sangat mudah. Ya, benar sekali Intan. Oke, semua 5 soal di sini sudah terjawab semuanya ya. Maka pembelajaran kali ini artinya sudah selesai dan akan Ibu akhiri. Namun sebelum itu, Ibu ada tugas nih buat kalian yang harus kalian kerjakan di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan dibaca dulu ya. Kalian ini harus buat dialog tentang suatu tempat wisata karena yang menjawab 5 pertanyaan berikut ya. Ada apa nama tempatnya, di mana lokasinya, bagaimana cara menuju lokasi. Yang keempat ada apa yang menarik atau menjadi keistimewaan dari tempat itu. Yang kelima, apa saja hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Lalu tempatnya tidak boleh sama ya, ini harus berdasarkan pengalaman pribadi kalian masing-masing. Nah, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup? Tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Ini tugasnya untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti kalian itu setelah membuat dialog, kalian membacakan di depan. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Sehat selalu. Itu. Ya, Terima Bu. kasih juga. Terima kasih. Terima kasih.